Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, kitab demi kitab dari kitab Kejadian, hingga kitab Wahyu dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda terlewat satu dari episode sebelumnya atau jika Anda ingin mengulang tafsiran dari kitab manapun juga, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan semua episodenya. Dan Anda dapat mengunduh semua itu dan membuat sebuah perpustakaan Anda sendiri. Kita telah sampai dalam studi kita di kitab Perjanjian Lama dalam kitab 1 Samuel, yaitu pada 3 pasal terakhir, dan jika Tuhan berkenan, kita akan menyelesaikan pasal 29, 30, dan 31. Hari ini adalah episode terakhir dalam kitab 1 Samuel. Setelah itu, jika Tuhan berkenan, kita akan mempelajari kitab 2 Samuel. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan. Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Juga para hadirin yang hadir di studio, selamat datang. Saudara Fayez, kita telah sampai di pasal 29 dan kita berada di depan Daud ketika ia ingin memerangi umat Allah. Memerangi mereka. Umat yang ia urapi untuk menjadi raja bagi mereka. Umat yang ia diurapi untuk menjadi raja dan gembala mereka. Jadi saya akan membaca ke-7 ayat pertama, lalu saya ingin Anda mengomentarinya. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak ia membelot sampai hari ini? Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud, yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata padanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Saya terkejut oleh situasi ini. Mohon beritahu kami tentang Daud ketika ia tergelincir di lereng ini, ketika ia memerangi umatnya yang ia diurapi untuk menjadi raja, dan bagaimana campur tangan Tuhan. Daud terlibat atau ia melibatkan dirinya, dan jika ia telah menyelesaikan apa yang ia lakukan dan memerangi umat Allah yang ia urapi untuk menjadi raja mereka, maka ia akan kehilangan haknya untuk memerintah atas umat ini, khususnya bahwa jika ia pergi, ia akan menyebabkan kematian Saul, dan yang terpenting daripada kematian Saul adalah kematian Yonatan yang dikasihinya. Sesungguhnya apa yang menarik perhatian bukanlah kesalahan Daud, melainkan apa yang lebih menakjubkan adalah kasih karunia Allah, dan bagaimana Tuhan dengan kasih karunia yang mutlak, serta kasih yang menakjubkan itu tidak aneh bagi dia. Campur tangan untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang hampir melibatkan dirinya sendiri, dan Allah telah menyelamatkan dia dalam sebuah cara yang sangat sederhana. Izinkan saya untuk menggunakan nyanyian yang para wanita nyanyikan pada hari kemenangan Daud.
atas Goliat. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nyanyian ini menimbulkan sebuah masalah. Sekali waktu dengan Saul, lalu berkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya ketika para perempuan hanya memuji Saul karena ribuan dan memuliakan Daud karena berlaksa-laksa, dan ia sangat marah. Ia mengincar Daud serta memutuskan untuk membunuhnya, dan ini adalah awal dari masalah nyanyian para wanita. Namun Tuhan memakai nyanyian para wanita dalam otoritasnya untuk menyelamatkan Daud bukan hanya 1 kali, tetapi 2 kali. Kali pertama, pada pasal 21 ketika ia pergi pada Akis Raja Gat, dan Akis Raja Gat berkata, bukankah ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbelas-belasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Dan Daud harus berpura-pura tidak waras dan menggores-gores pintu gerbang, tapi pada faktanya Tuhan telah menyelamatkan dia. Tuhan memakai nyanyian yang sama untuk menyelamatkan dia kali ini juga. Para raja tidak keberatan kehadiran Daud selama 16 bulan. Mengapa? Namun mereka menolak kehadirannya hanya ketika ia berdiri dengan pasukan orang Filistin untuk memerangi umat Allah. Mereka ingat akan nyanyian itu dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Bukankah ini Daud yang dinyanyikan oleh para wanita? Dan mereka bertanya tentang kerelaannya untuk pergi melawan umat Allah yang pernah menjadi alasan kemenangan mereka. Jadi mereka tidak ingin dia pergi berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya Tuhan tidak hanya memakai nyanyian para wanita dalam kuasanya, tapi ia juga mengingatkan mereka tentang kekalahan yang pahit. Saya akan mengatakan sebuah pernyataan yang diucapkan oleh salah satu orang kudus. Ia berkata, orang percaya mungkin melupakan kemenangannya, tapi musuh tidak pernah melupakan kekalahannya. Daud lupa bahwa ia pernah menang atas orang Filistin dan jagoan mereka, tetapi mereka tidak lupa, dan mungkin Tuhan yang mengingatkan mereka bahwa Daud pernah mengalahkan mereka. Jadi Tuhan membangkitkan dendam mereka, dan mereka menolak Daud untuk pergi berperang bersama mereka. Dan mereka ragu bahwa Daud mungkin membuat sesuatu kesepakatan dengan Saul, sehingga mereka menolak keikutsertaannya, dan dengan ini Tuhan telah menyelamatkan dia untuk tidak memerangi umat Allah yang untuknya ia telah diurapi menjadi raja. Dan dengan inilah Tuhan mencegah Daud dari membuat benar. kesalahan ini. Ada sebuah kesaksian yang sangat baik, tetapi menakutkan buat Akis tentang Daud di ayat 3. Tanpa kudapati suatu apapun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini, ia berkata tentang Daud kepada rakyatnya. Di ayat 6, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Hal yang baik yang Raja Gad lihat di Daud, atau hal-hal baik dalam diri orang percaya, kemungkinan besar tidak baik di matanya Allah. Ia berkata bahwa Daud tidak punya kejahatan di dalamnya. Meski ia berada di tempat salah dan melakukan hal-hal yang jahat yang membuat Allah menjadi marah, tetapi hal itu menyukakan orang-orang yang melihatnya. Salah satu hamba Allah pernah berkata, kejahatan apa yang telah kulakukan sehingga musuhku memujiku seperti itu? Tidak seperti Daniel, mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Daniel, tapi semua itu berkenan di mata Tuhan. Mereka menemukan hal jahat yang Daniel lakukan, hukum Allahnya. Seakan-akan ia ingin memberitahu mereka bahwa ia tidak menemukan di dalam Daud tanda-tanda pengkhianatan bagi dia, karena ia sepakat dengannya dan berada di pihaknya, dan ia ingin meyakinkan mereka bahwa jika ia pergi berperang, ia akan memerangi orang Israel. Saudara Moen, dalam pasal 30, orang Amalek telah menyerbu Ziklag, kota yang diberikan kepada Daud oleh Akis, dan sesudah itu mereka membakar kota itu dan membawa para wanita serta menawan semuanya, sehingga ketika Daud dan orang-orang yang kembali, mereka menemukan situasi sangat mengerikan di sana. Apakah yang telah terjadi dan bagaimana reaksi dari Daud? Kejahatan yang terjadi adalah akibat dari dosa. Dosa mendatangkan banyak bahaya, tapi belas kasihan Tuhan tidak mengizinkan bahaya-bahaya melewati garis batas yang telah ia tetapkan. Saat mereka kembali, mereka mendapati mereka menawan para wanita yang ada di sana, dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi hal yang baiknya adalah ia berkata, mereka tidak membunuh seorang pun. Saya bayangkan paling tidak mereka membunuh anak-anak yang mereka bawa sebagai tawanan. Mereka tidak akan membesarkannya. Mungkin mereka akan berkata demikian. Atau mereka akan membunuh yang tua karena membutuhkan perawatan medis. Jadi mereka hanya menyisakan laki-laki dan wanita muda karena bisa dimanfaatkan. Mari kita lihat reaksi pahlawan-pahlawan Daud ketika menghadapi situasi seperti ini. Putusnya persekutuan dengan Tuhan, memutuskan persekutuan dengan banyak hal dan orang-orang. Jadi persekutuannya dengan teman-temannya terputus, dengan para pahlawannya terputus, dan keluarganya dan orang-orangnya dibawa sebagai tawanan. Reaksi mereka adalah berduka, tidak seperti Hana, yang telah kita lihat di awal kitab ini, saat berduka menghampiri Tuhan. Hati mereka berduka, mereka berpikir untuk membunuh Daud, sebab dialah penyebabnya. Namun meski apa yang telah terjadi dengan Daud, dan hal-hal buruk yang telah ia lakukan, dan walau ia berada di tempat yang salah, ia melakukan hal-hal yang baik. Ia melakukan suatu hal yang baik. Reaksinya dengan teman-temannya, reaksinya terhadap situasi itu, reaksinya dengan Tuhan secara singkat. Reaksi dengan teman-temannya yang berkata ingin membunuhnya, ia tetap sabar sampai mereka tidak marah lagi. Reaksi pada situasi yang sulit jika bukan Daud, pasti akan menyuruh orang-orangnya mengejar orang Amalek, memerangi mereka, serta mati untuk merampas para tawanan. Tapi Daud tidak melakukan itu.
Ia menunggu dan ia berpikir serta bertanya pada Tuhan. Reaksinya terhadap Tuhan adalah ia memiliki iman mereka akan selamat. Walaupun pengharapan berhenti, tetapi ia memiliki iman di dalam Tuhan bahwa ia dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya dia bertanya kepada Tuhan. Dan inilah awal dari kembalinya dan awal dari keberhasilan. Benar Tuhan memulihkan jiwanya, tapi dengan pendisiplinan dan demi kebaikan Daud. Baik, kita akan rehat sejenak lalu membahas pertanyaan dari para hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Terkadang kita menghadapi situasi yang membuat kita merasa seperti tiba-tiba segala sesuatu gelap di sekeliling kita. Jadi bagaimana kita dapat bertindak dalam situasi-situasi seperti ini? Ketika situasi menjadi gelap. Ya, ketika situasi menjadi gelap. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan seperti Daud. Kita harus menjatuhkan diri pada kasih karunia Allah. Tidak ada yang lebih buruk daripada situasi di mana Daud menemukan dirinya di Ziklag. Setiap orang meninggalkan dia. Ia dahulu biasa menikmati persahabatan dari seorang raja, perlindungan tembok-tembok kota, pertemanan dari 600 laki-laki, dan penghiburan dari para wanita dan anak-anak. Ia kehilangan semua itu, bahkan orang-orangnya berpikir untuk merajam dia. Hanya satu orang tetap setia, dia yang tidak pernah meninggalkan, dan dia adalah sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara, dan dia memiliki kasih karunia yang cukup. Tidak peduli berapa buruknya kita dan tidak peduli status kita, namun kasih karunia cukup. Naomi berada dalam situasi yang terburuk yang mungkin terjadi di Moab, tapi ia mendengar kabar baik bahwa Tuhan telah melawat umatnya dan memberi mereka makanan. Jadi kasih karunia menarik dia dan dia pergi serta mendapati semua kecukupannya dalam Allah Israel. Saudara Faiz, Anda telah mengingatkan saya tentang ayat indah yang ada dalam ayat 6, ketika semua orang berada di satu pihak dan ingin merajam dia. Namun di sisi lain, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ingin Anda juga menyemangati kami melalui ayat ini. Ketika kita dikelilingi oleh musuh dan kegagalan dan keputusasaan, apa yang harus kita lakukan? Potongan kalimat menguatkan dirinya dalam bahasa Inggris mengingatkan saya pada ayat pelanduk, bangsa yang lemah tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ketika aku menemukan bahwa situasi sangat sulit, kemana aku akan pergi? Aku miskin, lemah dan lelah, dan kemampuanku terbatas, tapi kelemahanku membuatku terlempar pada kuasa Allah dan membuatku pergi serta menyembunyikan Kita diriku berlindung pada dalam Tuhan, Dia. kota benteng kita. Ya, saya suka garis kecil yang bertanya, jika seorang mengetuk pintu dan kau membuka pintunya, ternyata itu adalah iblis, apa yang akan kau lakukan? Garis itu memberitahu bahwa ia akan pergi ke dalam untuk membawa Tuhan. Jadi ia tahu bahwa Tuhan ada di dalam rumah, Tuhan ada di dalam, dan aku tidak semampu dia. Aku akan pergi dan membawa dia yang akan mengalahkan dia serta menghancurkan dia di kayu salib. Baik. Saudara Moen, sesudah itu ia berkata dalam ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepada aku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan seterusnya. Apakah efod itu? Untuk mengetahui apa itu efod, kita harus kembali ke jubah-jubah yang dikenakan imam besar serta rinciannya yang dapat kita temukan di Kitab Keluaran pasal 28, dan di antara semua itu ada satu pakaian yang disebut tutup dada yang dikenakan di dadanya. Di atasnya ada 12 batu permata yang di atasnya diukir nama-nama 12 suku, yang dikelilingi oleh 2 rantai emas murni, dan ada 2 batu di antara batu-batu ini yang disebut Urim dan juga Tumim, dan umat biasa datang kepada Tuhan melalui batu-batu ini. Tentunya lewat imam besar, jadi mereka datang kepada imam besar dengan pertanyaan, dan imam besar bertanya kepada Tuhan melalui Urim dan Tumim. Dan Tuhan akan menjawabnya. Dikatakan bahwa imam besar biasa memegang kedua batu itu di dalam tangannya, lalu bertanya kepada Tuhan, dan sudah itu ia memandang batu-batu itu, dan jika batu itu bersinar, maka ada jawaban. Jika batu tidak bersinar, maka Tuhan tidak menjawab. Ini bukanlah sesuatu yang kita pahami secara harafiah, tapi salah satu cara dari Tuhan yang digunakan untuk memberikan sebuah jawaban bagi pertanyaan lewat batu-batu. Jadi Daud memberitahu Imam Abiatar untuk membawa efod kepadanya adalah bagian dari jubah imam besar untuk bertanya kepada Tuhan, dan lewatnya Tuhan akan memberikan jawabannya. Benar. Ketika ia mengatakan ini, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Inilah pertanyaannya kepada Tuhan. Ya. Dan ia menjawabnya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ayat 11,
Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari, 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Ziklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu." Tentu saja setelah itu, ia pergi ke gerombolannya dan menang. Dr. Fayez, bisakah Anda memberi saya sebuah ide tentang budak orang Mesir dan apakah pelajaran-pelajaran rohani bagi kami dalam insiden ini? Pemuda itu berasal dari Mesir, budak seorang Amalek. Ini adalah sebuah gambaran dari pendosa yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan mengakhiri masa lalunya dan mengubahnya menjadi seorang percaya yang dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu ia menjabarkan tentang dirinya sendiri, ia berkata, "Aku ini seorang pemuda Mesir," dan kita tahu bahwa Mesir dan firman Tuhan adalah sebuah simbol dari dunia. Seorang budak orang Amalek, dalam episode sebelumnya kita berkata bahwa Amalek adalah sebuah gambaran dari sifat yang rusak dan kedagingan dari dalam kita, yang diperbudak untuk melayani hawa nafsu dan dosa. "Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Tuannya adalah sebuah gambaran dari dosa dan sebuah gambaran dari iblis yang memanfaatkan dia, dan telah memanfaatkan dia. Begitu ia menjadi lemah, ia membuangnya, dan itulah yang iblis lakukan dengan setiap pendosa. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, dan ia tidak memberikan sukacita lalu membuang para pendosa. Namun Tuhan memperlakukan dia dengan kasih karunia sehingga Daud bertemu dengannya dan beberapa laki membawanya kepada Daud, dan Daud memperlakukan dia dalam satu cara yang mengingatkan kita akan perlakuan-perlakuan yang didasari kasih karunia kepada kita. Jadi mereka membawanya kepada Daud dan Daud memberinya roti. Dan roti tentunya berbicara tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena roti dari Allah yang turun dari surga Dari menurut surga. Injil Yohanes pasal 6, dan mereka membiarkan dia minum air adalah tanah dari firman Tuhan dan memberikan Kristus sang juru selamat kepada kita. Dan mereka memberi dia sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Ara dan kismis adalah sebuah tanda dan sejahtera dan sukacita sebagai hasil dari percaya firman Tuhan dan memiliki iman di dalam Kristus juru selamat dan penebus. Hasilnya adalah ia memperoleh kehidupan dan setelah dimakannya ia segar kembali. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini. Kisahnya adalah bahwa Daud ingin memakai dia untuk berperang bersamanya dalam peperangan Tuhan. Ia ingin memimpin dia dalam parade kemenangan Daud. Ia ingin memakai dia untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kawanan domba Tuhan. Jadi Daud meminta 2 hal darinya. "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku kepada gerombolan itu?" Ia setuju, tapi meminta 2 jaminan, "Jangan bunuh aku." Ia ingin memastikan bahwa Daud tidak akan membunuhnya dan tidak akan menyerahkan dia kepada tuannya. Ia ingin Daud menjamin kebebasan dan nyawanya. Maka Daud bersumpah dan pemuda dari Mesir dipakai untuk berperang dalam peperangan Tuhan. Dan ia memimpin Daud untuk menang atas orang Amalek. Jadi Daud tidak hanya menyelamatkan dia, tetapi juga dipakai oleh Dan Daud. itulah yang Tuhan Dan itulah lakukan yang Tuhan lakukan untuk dengan kita. kita. Saya akan menunjukkan dengan cepat 2 kata dalam pengakuannya. Saat mereka menemukannya, mereka berkata, "Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Mereka membawa kepada Daud lalu berkata, 'Budak, siapakah engkau?' Ia tidak memberitahunya, 'Aku seorang laki-laki.' Melainkan ia berkata, 'Aku ini seorang pemuda dari Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek,' seolah ia ingin Dosa berkata melakukan itu. bahwa saya ini bukanlah seorang laki-laki karena dosa. Ia merasa beban batin dan ini adalah awal dari penyembuhan. Hal kedua adalah bahwa ia berkata, 'Kami bakar, bukan mereka yang bakar, tetapi saya.' Adalah baik bagi orang yang jauh dari Kristus untuk datang tidak untuk diselamatkan, tapi mengaku Untuk dosa di mengakui antara orang dosa-dosanya. berdosa dan tidak berkata orang Yahudilah yang berdosa. Ia berkata ia berada di antara orang-orang yang membakar kota Daud. Ia tidak takut pada Daud. Ia pasti pikir bahwa jika Daud ingin membunuhnya, pasti Benar. ia akan tidak diberi makan dan tidak diberi minum." Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Kita akan melihat dalam pasal 31 kematian Saul dan Yonatan. Dan itu bukanlah suatu kematian yang baik bagi mereka berdua. Ini mungkin diharapkan bagi Saul. Namun bagi Yonatan, cara kematiannya entah kenapa Karena aneh, ia karena saleh. ia adalah orang yang saleh. Saul layak mengalami akhir hidup yang mengerikan ini, tapi bagaimana mungkin
akhir hidup Yonatan seperti itu? Ada sebuah prinsip di dalam Alkitab yang sesungguhnya berlaku di sini pada diri Saul. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saul bersikeras menabur tanamannya dan itulah yang ia tuai. Dan ia mati karena Tuhan telah banyak kali memperingatkan dia melalui Nabi Samuel. Dan lewat perlakuan-perlakuan Daud kepadanya, anehnya Yonatan mati bersamanya seperti itu. Sungguh seharusnya Yonatan tidak ada di tempat seperti itu. Maka itu bukan situasinya. Yonatan melekat pada Daud dari awal dan ia yakin bahwa Daud akan menjadi raja. Ia seharusnya mengikuti kemanapun Daud pergi. Namun mungkin ia lebih suka dengan kenyamanan dan mencintai dunia ini. Ia lebih menyukai kenyamanan sampai Daud bertahta untuk bersamanya. Jadi adalah normal ia memperoleh beberapa hal dari yang dituai ayahnya Saul. Saudara Fayaz, silakan. Yonatan menyukai semangat naturalnya mencintai ayahnya lebih daripada mencintai orang yang diurapi Tuhan. Lebih daripada orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah Lebih daripada orang yang Daud. diurapi Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Matius 10, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan tidak lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jika kita menerapkan itu pada Yonatan, ia tidak melakukan itu sama sekali. Peristiwa terakhir adalah bahwa Daud tinggal di hutan, tapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan pulang ke rumah di mana Saul berada, jadi ia melekat kepada Saul. Jadi ia akan ikut mengalami pendisiplinan yang jatuh ke atas Saul. Dengan demikian, kasihnya, ketaatannya, dan kedekatannya dan persekutuannya dengan Daud tidaklah lengkap. Seakan-akan Yonatan adalah orang yang mengakhiri dirinya sendiri. Ya. Ketika ia menempatkan dirinya dalam satu paket. Seperti Di satu Saul. sisi dengan Saul, sehingga ia memiliki akhir hidup yang sama seperti Saul. Tuhan berkati, kita akan mengulas episode ini bersama para hadirin. Saya ingin bertanya, bagaimana Allah campur tangan untuk menyelamatkan Daud dari dilema berperang melawan bangsa Tuhan sendiri? Benarkah bahwa Daud melibatkan dirinya ketika ia pergi untuk tinggal dengan orang Filistin? Namun kita menemukan bahwa kasih karunia Tuhan dan campur tangan Tuhan pada waktu yang tepat. Ketika ia mengingatkan para raja Filistin dengan sebuah lagu lama yang mereka nyanyikan bagi Daud ketika ia menebas kepala Goliat dan memegang atasnya. Walau Daud tetap hidup bersama mereka selama 16 bulan, namun Tuhan mengingatkan mereka pada waktu yang tepat dan ini membuat Raja Filistin khawatir dan menolak kehadiran Daud bersama mereka. Demikianlah cara Tuhan menyelamatkan Daud. Ia menyelamatkan Daud dari kesalahan besar ini. Benar sekali. Daud ingin tahu pemikiran Tuhan sehingga ia meminta kepada Abiatar untuk membawakannya efod untuk bertanya kepada Tuhan. Apa itu efod? Kita mengetahui efod dari Keluaran 28, di antara jubah-jubah imam besar ada sebuah pakaian yang disebut tutup dada yang ditempatkan di dadanya dan memiliki 12 batu permata. Dan efod adalah 2 batu yang disebut Urim dan Tumim di antara batu-batu permata di atas tutup dada. Dan dikatakan bahwa imam besar biasanya memegang keduanya di tangannya ketika umat mengajukan sebuah permintaan dan mereka bertanya kepada Tuhan melalui imam besar. Jika batu-batu itu bersinar, itu berarti Tuhan telah menyetujui pembicaraan itu, dan jika tidak bersinar, maka Tuhan tidak setuju. Benar, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode selanjutnya. ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في
قلبي شريك لك، لك كل قلبي، لك وحدك. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل قلبي، لك وحدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. دعني أتلف نفسي عند قدميك، وأحظى دواما بملء ناظريك. دعني أتلف نفسي عند قدميك، وأحظى دواما بملء ناظريك. وأسعى ضعيفا وأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إليك. وأسعى ضعيفا وأستند عليك، حتى كل المجد يرجع إليك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. ها آتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. ها آتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، وأتكئن رأسي على صدرك. عوضا عن شوك في إكليلك، وأتكئن رأسي على صدرك. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.